Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 363. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Leo melihat Aditya masuk, dia segera mengikuti bersama anak buahnya dan berjalan menuju gerbang rumah Ruben. Meskipun Leo tahu betul bahwa memasuki pintu keluarga Ruben sama dengan berjalan ke kolam naga dan sarang harimau, dia tidak dapat ragu lagi. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Aditya. Tuan Aditya, bagaimana kalau... Tunggu saja Tuan Dylan, dia mungkin akan segera datang. Leo mengikuti Aditya dan memberi nasihat. Itu sudah terlambat. Aditya masuk ke gerbang tanpa menoleh ke belakang. Dia berjalan menuju villa keluarga Ruben. Meskipun Leo adalah seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran, ia masih sedikit khawatir saat ini karena ini adalah Toraja. Ini bukan wilayah Dylan, apalagi momentum klub biru putih sudah melampaui Wahyu. Bahkan Wahyu pun tidak bisa menghadapi klub biru putih. Ini menunjukkan betapa kuatnya klub biru putih. Bisakah itu dilakukan hanya dengan selusin orang ini? Leo merasa tidak yakin. Tetapi melihat Aditya telah memasuki villa keluarga Ruben, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikutinya. Lebih dari selusin bawahan Leo tidak ambigu. Mereka juga memutuskan untuk mati. Aditya masih sangat mudah didekati terhadap saudara-saudara ini di hari kerja, dan orang-orang ini mengagumi Aditya di dalam hati mereka. Jika tidak, siapa yang akan bekerja untuk Anda pada saat hidup dan mati? Siapa ini? Keluar. Begitu Aditya masuk ke villa, seorang lelaki tua berjas yang berdiri di depan pintu membuka matanya dan berteriak. Suasana hati Aditya sedang buruk. Dia melihat lelaki tua ini menggonggong seperti anjing. Bagaimana Aditya bisa mentolerirnya? Bentak. Aditya menamparnya dengan keras, sekaligus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya Tuhan, orang tua berjas terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Ledakan. Aditya bahkan tidak melihat ke arah penjaga. Dia hanya menamparkan pria itu. Orang tua berjas ditendang begitu keras hingga hampir kehabisan napas. Tubuhnya melayang lebih dari 2 meter dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Apakah kamu punya pisau? Aditya bertanya pada Leo tanpa menoleh ke belakang. Bawa itu, berikan padaku. Aditya masuk ke dalam dan merentangkan tangannya ke belakang. Leo dengan cepat menyerahkan belati militer, dan Aditya mengambilnya di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sial, siapa orang ini? Berani masuk ke villa Ruben. Pada saat ini, 2 pria berjas hitam bergegas turun dari lantai 2. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Aditya dan mengutuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya berjalan langsung ke arah pria berjas hitam. Apakah kamu mencari mati? Dari mana datangnya meriam gunung? Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Pria berjas yang berjalan di depan sangat agresif dan terkutuk. Dia juga memegang tongkat di tangannya, mengayunkannya dan memukul kepala Aditya. Aditya berbalik dan dengan mudah menghindari tongkat itu sebelum pria berjas itu dapat mengambil tindakan lagi. Belati di tangan Aditya telah ditusukkan. Engah, aduh, pria berjas itu ditusuk di perut bagian bawah oleh Aditya. Dia berteriak berulang kali dan darah mengalir keluar dari perut bagian bawah. Ledakan, Aditya menendang pria berjas itu dan berjalan menaiki tangga. Ketika pria berjas lain melihat temannya terluka parah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat dan merasa kedinginan. Melihat wajah Aditya, mata Aditya saat ini memerah, dan niat membunuhnya kuat. Pria berjas itu tertegun sejenak. Zhou Tian sudah meraih dasinya. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Aditya langsung menusukkan belati ke tenggorokan pria berjas itu. Selama anak laki-laki ini berani tidak jujur, Aditya akan segera membunuhnya. Siapa yang bisa menahan ini? Pisau itu menempel di leher.
Anda bisa kehilangan nyawa Anda kapan saja. Pria berjas itu hanya mengikuti Ruben untuk mencari nafkah. Dan dia tidak tahan jika dia benar-benar putus asa. Kakak, kakak, jangan main-main. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Pria berjas itu berperilaku seperti bawahan dan berkata kepada Aditya dengan ngeri. Di mana Martin? Aditya bertanya. Di sini. Di lantai 2. Pria berjas itu gemetar karena gugup. Menunjuk ke lantai 2. Aditya menggigit bibirnya. Meraih dasi pria berjas itu. Dan menyeretnya ke lantai 2. Begitu dia sampai di lantai 2. Aditya melihat lebih dari 20 pria berjas. Berbaris dalam 2 baris besar. Di kedua sisi koridor di lantai 2. Orang-orang ini, setiap orang memiliki senjata di tangan mereka. Kebanyakan dari mereka memiliki tongkat. Dan beberapa pria berjas juga memiliki pisau tajam di tangan mereka. Semuanya menatap Aditya dengan kejam. Melihat Aditya naik ke lantai 2, 20 orang ini membentuk formasi semi pengepungan dan mengepung Aditya dan Leo. Lindungi Tuan Aditya, saya lebih baik kehilangan akal daripada memastikan Tuan Aditya baik-baik saja. Apakah Anda mengerti? Leo berkata kepada bawahannya, jernih. Lebih dari selusin anak buah Leo setuju secara serempak dan menarik keluar orang-orang itu satu demi satu. Bersiap untuk pertempuran berdarah dengan orang-orang dari klub biru dan putih. Pemimpin kelompok pria berjas dari klub biru putih ini adalah seorang pria botak berusia 30-an. Kedua mata serigala itu berkilat tajam, memegang pisau tajam di tangan mereka, menatap Aditya. Nak, apakah kamu di sini untuk membunuh seseorang? Tahukah kamu di mana tempat ini? Pria botak itu bertanya kepada Aditya dengan sengit. Meski tidak ada keunggulan dalam jumlah, Aditya tidak pernah menyerah. Setelah menatap dingin pria botak itu, Aditya berjalan beberapa langkah. Terlebih lagi, April masih di tangan Martin. Aditya tidak bisa melepaskannya setelah tidak melihatnya sejenak. Jadi Aditya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang dari klub biru dan putih ini. Dan bertanya dengan dingin kepada pria botak itu, di kamar mana Martin berada. Yoha, sepertinya kamu tahu ini keluarga Ruben. Lalu kenapa kamu mencari mati? Pria botak itu tampak tidak bisa berkata-kata dan bertanya kepada Aditya dengan sinis. Di ruangan mana Martin berada? Aditya benar-benar cemas saat ini dan bertanya pada pria berjas yang ditangkapnya. Leher pria berjas itu masih dipegang dan diancam oleh pisau Aditya. Pada saat ini, Aditya sangat marah sehingga dia telah menggaruk lehernya dengan pisau, dan lehernya berdarah. Di sini, di sana, di belakangnya. Pria berjas itu gemetar dan menunjuk ke ruangan di belakang pria botak itu. Aditya berjalan langsung ke ruangan itu. Ketika melihat Aditya ingin memaksa masuk, bagaimana dia bisa setuju? Dia segera memblokir Aditya. Wah, aku sangat mengagumi keberanianmu. Karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Pria botak itu berkata kepada Aditya dengan arogan, lalu mengayunkan pisau tajam dan menusuk dada Aditya. Aditya dengan cepat menghindar ke samping, dan belati militer di tangannya dengan cepat menusuk langsung ke tulang rusuk pria botak itu. Brengsek, pria botak terkejut. Begitu Aditya mengambil tindakan, dia dapat melihat bahwa Aditya sangat kuat. Namun pria botak itu juga memiliki beberapa keterampilan. Setelah berbalik ke samping untuk menghindari pisau Aditya, dia mencoba menangkap pergelangan tangan Aditya dengan gerakannya. Aditya mencabut pisaunya dan menikam dada pria botak itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, keringat di dahi yang botak berjatuhan. Serangan Aditya terlalu cepat, dan pisaunya berakibat fatal. Jika tidak hati-hati, Anda akan mati di bawah pisau Aditya. Bersambung.